Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akila Virginia Putri dari kelas A5 Metode Eksperimen Psikologi. Dan di sini saya akan membuat video tutorial tentang fitur dasar dari PsychoPy itu sendiri. Pertama, kita bisa pergi ke browser atau Google. Dan di sini saya sudah membuka website PsychoPy untuk menginstal PsychoPy-nya sendiri. Di sini kita bisa klik download, lalu klik install. Dan di sini ada berbagai macam pilihan Windows, macOS, dan Linux. Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan perangkat yang teman-teman punya. Karena di sini saya memakai perangkat Windows, maka saya memilih Windows. Dan di sini ada dua pilihan, ada stable dan ada beta. Nah, kita bisa pilih yang stable. Kita klik. Lalu nanti otomatis akan terinstall dengan sendirinya dan kita bisa menunggu sampai penginstalannya selesai. Nah, tadi kan kita sudah menginstal PsychoPy sendiri, kita bisa buka gitu kan teman-teman. Nah, nanti ketika kita buka PsychoPy-nya itu kan akan terbagi menjadi 3 layar, bagian gitu ya. Ada bagian coder, ada bagian runner, ada juga bagian builder. Dan yang kita pakai itu adalah bagian builder. Kita perlu perhatikan di sini sebelah kiri atas nih, ini itu termasuk coder, runner atau builder gitu kan. Jadi tolong diperhatikan dan nanti tampilannya akan seperti ini dengan berbagai macam fitur di bagian kanannya seperti itu. Nah, fitur-fitur yang ada di bagian kanan ini perlu kita perhatikan juga, tapi yang perlu kita perhatikan tuh adalah di bagian stimuli dan ada di bagian responses, seperti itu. Pertama, kita ke bagian stimuli terlebih dahulu. Jadi, semisal nanti dalam waktu eksperimen kita itu ingin menampilkan stimuli berupa gambar gitu kan, kita bisa klik yang bagian image. Atau mungkin kita nanti ingin menampilkan video, kita bisa klik bagian movie. Atau mungkin nanti kita ingin menampilkan suara, kita bisa klik bagian sound. Dan juga misalnya nanti ingin menampilkan teks, itu kita bisa klik bagian teks. Seperti itu. Lanjut di bagian responses gitu kan. Nah, nanti ini tuh untuk menentukan nih respondennya atau pesertanya tuh mau menjawab dengan bagaimana gitu untuk mengoperasikan eksperimennya sendiri gitu. Misalnya nanti di eksperimennya itu untuk lanjut gitu ya ke bagian selanjutnya, peserta itu diharuskan untuk mengklik misalnya nih tombol enter atau tombol space di keyboardnya, maka nanti pilihan responsesnya itu bisa diklik bagian keyboard seperti itu. Atau nanti di eksperimen itu tersedia berbagai macam pilihan jawaban atau multiple choice, atau mungkin pilihan jawabannya itu adalah benar atau salah, maka kita bisa pilih di slider seperti itu. Atau mungkin nanti di eksperimennya itu ada pertanyaan terbuka di mana pesertanya itu harus menjawab gitu kan secara lisan gitu kan, menggunakan audio gitu kan, menggunakan suaranya, maka kita bisa klik di bagian mikrofon seperti itu. Di sini di bagian setting kita tuh bisa mengatur gitu ya layarnya tuh nanti apakah mau full screen ataupun enggak gitu kan. Terus nanti layarnya backgroundnya mau warna apa kita bisa atur seperti itu. Terus nanti datanya apakah kita itu mau save via CSV atau enggak, atau mungkin via Excel seperti itu. Di sini kebetulan saya save via semua gitu kan, ada yang Excel, ada yang CSV seperti itu. Oke, langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan itu adalah menyiapkan stimulusnya seperti itu. Dan perlu diingat bahwa semua file stimulus dan semua file Excel itu harus ada di dalam satu folder yang sama. Di sini saya menamainya dengan nama eksperimen 2025. Di sini sudah terlihat bahwa semua itu ada dalam satu folder yang sama seperti itu. Pertama, saya akan ke stimulus bagian gambar terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan ada 3 stimulus seperti gambar, video, dan juga teks. Pertama saya akan ke gambar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 gambar. Di sini. Lalu untuk Excel-nya, di sini kita bisa copy paste, kita bisa klik kanan di masing-masing stimulus gambar yang mau dipakai, lalu kita bisa klik yang copy as paste, lalu kita bisa
copy di Excel-nya itu sendiri. Jadi nanti masing-masing file gambar 1, gambar 2, gambar 3 kita copy as path semua lalu kita salin ke Excel itu sendiri, seperti itu. Lalu jika sudah, kita bisa save dengan nama stimulus underscore gambar, seperti itu. Oke. Begitu juga dengan stimulus-stimulus yang lain seperti stimulus video dan juga stimulus teks. Kita akan beralih ke stimulus teks. Seperti itu. Nah, nanti di sini untuk stimulus teks itu berupa pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta, seperti itu. Jadi nanti akan ada 3 pertanyaan seperti ini. Apakah Anda merasa senang? Apakah anjing termasuk dalam yang favorit? Dan apakah Anda ada niatan untuk memelihara anjing? Perlu diperhatikan bahwa penulisan teks itu kita bisa memakai TEKS daripada TEXT karena tadi saya sudah mencoba kalau misalnya TEXT itu tidak bisa. Kalau misalnya mau di-run seperti itu. Kita save. Nah, untuk stimulus yang video itu juga sama dengan stimulus gambar tadi. Kita bisa namain masing-masing file video yang akan digunakan mulai dari video 1, video 2, video 3 dan juga nanti kita siapkan file Excel-nya gitu kan berupa stimulus underscore video dan masing-masing dari file video yang sudah di siapkan itu nanti di copy as path dan dipindah ke ini Excel-nya seperti ini secara berurutan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat bagian opening yang berisi tentang petunjuk dan instruksi untuk peserta. Pertama kita bisa klik insert routine terlebih dahulu. Kita klik new. Lalu kita bisa namain new routine-nya sebagai opening. Kita klik OK. Lalu kita klik di sini. Lalu untuk stimulinya kita bisa masukkan teks. Kita bisa ketikkan petunjuk yang akan diberikan. Seperti ini. Kita masukkan teks. Di sini saya memasukkan teks selamat datang dan juga petunjuk atau instruksi bahwa jika peserta sudah siap, peserta bisa tekan tombol space pada keyboardnya untuk lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk appearance kita set warnanya di chestnut seperti ini. Lalu kita edit lagi di bagian timingnya di startnya. Jadi startnya saya mulai dari 0 detik ke 0 dimana ketika peserta memulai itu sudah ada muncul langsung tulisannya lalu akan berhenti di detik ketiga seperti itu. Klik. Lalu tadi sudah disebutkan bahwa peserta jika sudah siap bisa menekan tombol space atau spasi pada keyboardnya. Maka di sini saya menggunakan response keyboard karena peserta bisa menekan tombol space pada keyboardnya. Lalu untuk di bagian allowed case kita menggunakan space saja karena tombol yang bisa ditekan pada keyboardnya hanya di bagian space saja. Lalu kita sesuaikan stopnya di 3 detik sesuai dengan teks yang sudah diberikan tadi. Kita klik. Nah. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat rutin 1. Kita bisa klik insert routine di sini, terus kita klik bagian new. Kita bisa namain rutin 1. Kita
bisa klik di sini untuk memunculkan. Nah, di rutin 1 ini tuh saya akan menggunakan stimuli berupa gambar gitu kan. Saya akan menyajikan 3 gambar secara berturut-turut dan saya akan menanyakan kepada peserta dari skala 1 sampai skala 5 seberapa sukakah peserta dengan gambar-gambar yang sudah saya berikan, seperti itu. Jadi untuk stimuli di sini saya memakai image atau gambar, dan untuk responsesnya saya menggunakan slider berupa rating dari skala 1 sampai skala 5, seperti itu. Oke, untuk stimulinya kita bisa masukkan teks gitu kan, kita bisa masukkan soal gitu. Dan untuk appearance-nya bisa kita ini sudah benar seperti ini. Lalu untuk duration stopnya saya tidak akan memberikan batas waktu gitu kan. Jadi ketika peserta sudah selesai menjawab gitu kan, peserta bisa lanjut ke bagian selanjutnya, seperti itu. Oke, untuk stimulinya kita bisa tambahkan gambar seperti ini. Lalu kita dolar gambar, appearance-nya kita atur sudah benar. Oke, seperti ini. Lalu untuk formatnya kita slider. Sini kita masukkan label 2, 3, 4, 5 seperti ini. Oke. Dan jangan lupa di bagian image kita masukkan set every repeat, karena ada 3 file gambar, ada 3 stimuli gambar dan akan ditayangkan satu persatu secara berurutan, seperti itu. Jika sudah, kita insert loop, kita tekan bagian sini, lalu kita 6 repeatnya kita tulis 1, kita pilih file Excel yang sudah kita buat tadi dengan stimulus yang sudah ada, yaitu stimulus gambar. Kita bisa klik di sini. Oke, seperti ini. Nah, oke. Di sini kan kita sudah membuat loop ya. Nah, jangan lupa untuk di bagian loopnya itu, loop type-nya kita pilih sequential itu seperti ini, biar itu urut dengan soal yang kita buat, seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat rutin yang kedua. Oke. Nah, di rutin yang kedua ini tuh kita akan menggunakan stimuli berupa teks gitu kan. Dan nanti kita juga akan menggunakan responses berupa slider, karena saya akan menggunakan pilihan jawaban yes or no, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat rutin bagian 2 seperti itu. Jadi di rutin bagian 2 ini saya akan menggunakan stimuli berupa teks gitu kan. Saya akan memberi 3 pertanyaan dan juga nanti responsesnya akan saya berikan berupa 2 pilihan jawaban, yaitu yes or no. Jadi saya akan menggunakan slider di bagian choice. Seperti itu. Untuk bagian teks sendiri saya tidak akan memasukkan soal lagi, karena soalnya sudah akan saya attach dengan Excel seperti itu. Jadi saya akan tulis dolar teks seperti ini saja. Saya tidak akan memasukkan batas waktu. Jadi lagi-lagi peserta yang sudah selesai mengerjakan soal bisa langsung lanjut ke bagian selanjutnya, seperti itu. Lalu untuk responsesnya seperti yang saya bilang tadi, saya akan memakai ini slider choice. Yes, no, seperti ini. Seperti ini. Lalu kita insert loop. Pastikan loopnya di titik setelah rutin 1 dan di setelah rutin 2, seperti ini.
sequential lagi-lagi, supaya soal ini berikan urut dengan yang kita buat. Kita pilih dari folder yang kita buat tadi, stimulus teks. Number repeatsnya kita kasih 1 saja, karena setiap soal akan ditayangkan selama 1 kali saja. Oke. Lanjut, kita akan lanjut ke rutin ketiga. Oke. Nah, di rutin ketiga ini tuh saya akan membuat slider juga gitu. Jadi saya akan menampilkan beberapa suara seperti itu, dan saya akan menanyakan kepada peserta gitu dari 1 sampai 5, dari skala 1 sampai 5 seberapa menegangkan suara yang saya berikan, seperti itu. Pertama, saya akan input teksnya terlebih dahulu. Lagi-lagi saya tidak akan memasukkan batasan waktu. Akan seperti ini aja. Lalu saya akan menggunakan slider seperti ini. Oke. Seperti ini. Lalu untuk soundnya, oke, lalu kita insert loop setelah rutin 2 dan setelah rutin 3. Kita pilih number repeatsnya 1, karena setiap suara akan ditayangkan selama 1 kali saja. Ya. Seperti ini. Di sini untuk batasan suaranya saya tidak akan menetapkan batasan tetapnya. Jadi lagi-lagi ketika peserta sudah selesai, peserta bisa lanjut ke bagian selanjutnya, seperti itu. Lalu saya akan membuat rutin 4, di mana di rutin 4 ini tuh saya akan menanyakan gitu kan, dari suara-suara yang tadi sudah saya berikan gitu, manakah suara yang paling membuat peserta itu merasa tegang, seperti itu. Memasukkan teksnya. Berarti kan tadi kan manakah dari suara-suara berikut, berarti kan saya akan menyediakan berbagai macam pilihan gitu ya, atau choice. Jadi saya akan memilih slider sebagai responsesnya. Choices, kita hapus. Ini. Oke. Lagi-lagi untuk waktunya saya tidak akan membatasi, karena nanti ketika peserta sudah selesai menjawab, peserta bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membuat rutin 5. Seperti biasa, kita insert rutin terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di rutin 5 ini saya akan menanyakan seperti itu. Saya akan menampilkan 3 video secara berturut-turut seperti itu, dan di setiap video saya akan memberi pertanyaan dari skala 1 sampai 5 seberapa lucu video-video tersebut. Pertama, tentunya kita akan beri stimulus berupa teks. Kita akan masukkan pertanyaannya. Ini, lalu kita masukkan video
Lalu bisa kita masukkan response slider, rating, seperti ini. Karena skalanya ada 1-5. Lalu untuk loopnya seperti biasa setelah rutin 4 dan setelah rutin 5. Kita masukkan repeat 1 saja, karena lalu sequential supaya video yang diputar itu bisa diputar secara berurutan. Lalu kita masukkan file Excel dari stimulus video seperti ini. Oke, jika sudah, lalu kita akan masuk ke bagian closing. Selanjutnya kita akan run the pilot.